Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa pada materi ajar bagian ketiga. Bagian ketiga ini atau bab ketiga Bapak ingin sampaikan, yaitu materi yang berjudul Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, kita ikuti baik-baik. Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang perlu kita jaga keluasannya. Semoga kalian bisa merawatnya. Mengenal Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tujuan pembelajaran pada materi ini mengenal serta memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara, menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap ketentuan perihal bentuk dan kedaulatan negara, memahami berbagai prinsip kedaulatan sesuai Undang-Undang Dasar, dan memahami dinamika perwujudan kedaulatan negara. Hakikat dan teori kedaulatan negara. Menurut Zinquodin, mengatakan bahwa kedaulatan adalah kekuatan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk memaksa semua penduduknya agar menaati undang-undang serta peraturan perundangan dalam penjelasan artian kedaulatan ke dalam. Adapun kedaulatan ke dalam Indonesia termuat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, selain itu, negara juga mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan-serangan dari negara lain dan mempertahankan kedaulatan dari pengertian kedaulatan keluar, external sovereignty. Adapun kedaulatan keluar Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 2. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. 3. Presiden mengangkat duta dan konsul. Kedaulatan mempunyai sejumlah sifat pokok, yaitu asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Terdapat beberapa teori kedaulatan antara lain teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, dan teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan Tuhan beranggapan bahwa raja atau penguasa memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Selama abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja, dan kedaulatan terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan pemerintahan bersumber dari kedaulatan negara. Negara dianggap sebagai sumber kedaulatan yang memiliki kekuasaan tidak terbatas. Negaralah yang menciptakan hukum,
Berdasarkan teori kedaulatan hukum, kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi di dalam negara. Kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Berdasarkan teori kedaulatan rakyat, rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan sebagian hak-haknya kepada penguasa untuk kepentingan bersama. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat. Amandemen Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hendak menegaskan bahwa pemilik kekuasaan tertinggi di negara Indonesia adalah rakyat, yang pelaksanaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara. Dalam rumusan sebelum amandemen, kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Tetapi, akhir pelaksanaan kedaulatan rakyat diubah menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun perubahan gagasan kedaulatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membuat perubahan pada cara rakyat memberikan mandat terhadap penyelenggara kekuasaan negara. Menurut JBJM ten Berge, adanya prinsip-prinsip negara hukum dan demokratis yang berjalan beriringan memunculkan istilah negara hukum yang demokratis, atau disebut juga demokratis Rechtsstaat atau demokrasi Rechtsstaat, demokrasi yang berdasar atas hukum. Ciri-cirinya, adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan berbangsa, adanya pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas, adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama, adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati berdasarkan bersama dalam konteks kehidupan bernegara. Adapun menurut Jimli Asidiki, gagasan demokrasi yang berdasarkan atas hukum, konstitusional demokrasi mengandung 4 prinsip pokok sebagai berikut. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Negara Indonesia adalah negara hukum. 4. Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR. 5. Menteri-menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 6. MPR hanya dapat memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar tercantum pada Pasal 3 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sejak merdeka pada tanggal 17 Agustus 45, Indonesia mengalami sejumlah fase demokrasi. Adapun pembahasannya sebagai berikut. Fase demokrasi parlementer. Kekuasaan yang besar di tangan Presiden, meskipun kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR. Demokrasi parlementer. Selama MPR dan DPR belum dibentuk, wewenang kedua lembaga tersebut akan dijalankan oleh Presiden dengan nasihat dari Komite Nasional Indonesia Pusat. Pada perkembangan selanjutnya, Komite Nasional Indonesia Pusat melalui badan pekerjanya mengajukan petisi kepada pemerintah, yaitu agar Menteri Kabinet bertanggung jawab kepada LKNIP, bukan kepada Presiden. Pada tanggal 14 November 1945, Presiden Soekarno melantik Kabinet Parlementer yang pertama dengan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri.